Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila Allahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa akhwatina wa akhwatil sholihin ayyama kanu min masyaratil ardi ila maqamika fi babil waqti sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhratul muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatidz, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, segenap para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Pakis Tangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng untuk kesekian kalinya, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, monggo kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah. Alhamdulillah menika kula panjenengan sedaya saged kepanggih malih istiqomah menghadiri pengajian PP rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis teng Masjid Hidayatul Ummah Pakis Tangsal. Tentunya harapan kita sedaya mugi-mugi rawuh panjenengan, keikhlasan panjenengan, keistiqomahan panjenengan untuk menghadiri pengajian rutin saged ngeteraken kula panjenengan sedaya untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah Subhanahu wa taala terus maringi keberkahan, mudahan kelancaran di setiap urusan kita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat, sehingga diharapkan kita sedaya jadi manusia yang selamat bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, kalau ini kita sudah membahas bersama-sama tentang bab tayamum. Sedikit kula review, mengingat tayamum ini sedikit rada jelimet. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus para rawuh ingkang minulya, orang yang beratas besar ataupun beratas kecil niku diperbolehkan untuk bertayamum sebagai ganti wudu ataupun sebagai ganti mandi besar. Jadi orang yang atas kecil ataupun atas besar itu boleh bertayamum karena tayamum ini memang sebagai ganti wudu dan mandi besar. Kapan bolehnya? Yang pertama, ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air. Terus sing nomor kali ketika kondisi dingin. Sing nomor 3 ketika sakit. Terus yang menjadikan boleh bertayamum itu ada 3 sebab. Yang pertama karena tidak ada air. Kondisi cuaca lagi dingin. Terus yang nomor 3 mergo sakit. Yang pertama tidak ada air itu maksudnya bagaimana? Pokoknya kalau banyu ngoten. Jadi panjenengan diperbolehkan untuk bertayamum ketika tidak ada air. Itu sing pertama ketika panjenengan yakin dengan seyakin-yakinnya memang benar-benar tidak ada air. Panjenengan yakin berarti wis gak usah boleh. Panjenengan wis gak usah riwari, gak usah mondar-mandir mencari air. Panjenengan yakin gak ada, ya sudah langsung bertayamum. Itu sing pertama. Sing nomor kali ketika panjenengan ada waham, ada keraguan, ada keraguan, panjenengan ragu. Maulah yakin, ini ragu. Koyoke sing aku ragu. Nah, ketika panjenengan ada keraguan, maka tidak boleh panjenengan langsung bertanya mungkin mboten nangsa. Harus mencari dulu air. Tarudud istilahnya, mondar-mandir. Lah mriki di dalam kitab ini diterangkan mondar-mandirnya itu sampai berapa meter. Nah, tembri hadil ghauf itu disepakati sekitar 120 meter. 120 meter sampai 130 meter. Terus panjenengan ragu, tidak boleh langsung tayamum, tapi harus mencari. Paling tidak 10 sampai 15 rumah lah. Kok nang tong-tong di samping kanan kiri. Wonten to ya, nek wonten ya berarti diharapkan ya mungkin di panjenengan to, beliau panjenengan to sing mati. Ya, maka tidak bisa modus padahal PDAM di panjenengan to sing bermanfaat. Dia harus mencari. Sampai berapa? Sampai sekitar 120 meter. Kanan kiri depan belakang. Niku setelah mencari sampai 120 meter itu kok gak menemukan. Nah, berarti monggo buat apa bertayamum. Nah, ini pergorang niku. Terus sing nomor 3 yakin terus ragu. Sing nomor 3 intaya kona wujudul ma. Ada seseorang itu yang yakin ada air, tapi yakinnya itu bukan di daerah setempat. Dibiasai, nang daerah Merikon itu mau banyu ya. Yakin mana? Lah kalau ada keyakinan seperti ini, maka air yang panjenengan yakini ada itu tempatnya maksimal 3 kilo.
maksimal 3 kilo. Kalau di atas 3 kilo berarti panjenengan senajan yakin wis gak usah. Wis langsung mawon tayang. Jadi kalau di bawah 3 kilo, ono ini biasanya ono nang paling 1 kilo teko kene atau mungkin 2 kilo teko kene. Nah, itu berarti panjenengan tidak boleh langsung tayang, tapi harus mencari. Nah, niku nek wonten keyakinan di daerah, satu daerah ada tadi di Purworejo hingga Bojonegoro, jadi boleh bertayamum ketika tidak ada air dengan syarat-syarat seperti itu tadi. Lah terus ketika panjenengan nanti 3 kilo panjenengan mencari air tadi 3 kilo, terus panjenengan itu ada keraguan, ya apa mau ini, omai tak tinggal, atau mungkin jiwa bisa terancam namun wakil begal, maka kalau sudah ada keraguan-keraguan seperti ini, ya harus usah panjenengan soro-soro, usah boleh sampai tepi-tepi langsung mau tayang. Niku nek sebab tidak ada air. Sambung. Terus sing nomor kali sebab al-barad, sebab kondisi dingin. Sebab kondisi dingin. Nah, begitu juga dengan kondisi dingin ini orang. Jadi bukan berarti terus kondisi dingin langsung tayamum. Jadi harus berusaha dulu. Berusaha apa? Nah, ketika panjenengan punya penghangat, duwe kompor, yo ono LPG ne, nggih. Lah niku mboten apa-apa. Panjenengan hangatkan, setelah itu wudhu atau mandi besar menggunakan air itu boleh, nggak apa? Dianggap no. Kados saya itu kadang-kadang kan bangun pagi, cuaca dingin, panjenengan bagi langsung siram kok. Depres tak manas banyu titik lah enak. Jadi harus ada usaha itu, kecuali kalau memang mentok tetap panel di sini gak ono kompor, gak ada pemanas, ya sudah, berarti buat nopo walaupun ada air tapi karena kondisi dingin langsung tayang. Terus yang sakit, apakah semua orang yang sakit itu diperbolehkan bertayamum? Mboten. Jadi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang ada hubungannya dengan jiwa. Nek wudu justru mengancam jiwa kita. Nek sebatas nunggu nek loro untu wae, nggih, kok tayamum. Kok loro apa? Loro pintu wis tayamum mboten aja. Jadi yang dimaksud sakit di sini adalah ketika dia menggunakan air nanti penyakitnya tambah parah, tambah lama sembuhnya. Nah itu baru diperbolehkan. Jadi intinya para bapak ibu, bertayamum ini mergo darurat. Mergo darurat, sesuatu yang terpaksa itu akhirnya memperbolehkan yang dilarang. Sajane boten nangsal, tapi mergo terpaksa akhirnya boleh nangsal. Makanya di sini ada sebagian para ulama fikih yang menyampaikan bahwa tayamum ini termasuk al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa sesuatu yang masyaqqah, sesuatu yang berat, yang repot, yang sulit, nah itu bisa menarik pada yang sehingga saling boleh angsal mergo angel, ngoten lho maksudnya.
kamelan. Nah, ini berarti masyakot, repot, berat, sulit. Nah, berarti mboten napa-napa lenggah. Babi haram, hukum asal haram. Tapi ketika dia sulit nang hutan kalau kamanan blas sing ono mek babi tok. Nah, untuk menyambung hidup akhirnya yang asalnya dilarang tadi ini mergo repot, mergo sulit, berat kondisinya. Nah, maka menjadi halal boleh. Atas kata ya, hukum asal wudu dan mandi besar. Tapi ketika repot, repotnya apa? Karena tidak ada air, kondisi dingin atau karena sakit. Nah, akhirnya tayamum diperbolehkan. Benar orang. Sampun. Boten bingung, Pak. Boten ya. Oh, iki sing Rebo malam Kamis minggu yang lalu. Oh, saniki dilanjut malih. Nggih. Wa in khafa min isti'malil ma, andaikan dia khawatir ya mempergunakan air, khawatir apa fi ba'dhi badan ini ya, pada sebagian badannya, maka ghusal suhi, dia diperbolehkan ya berwudu pada yang sehat-sehat saja. Kemudian watayamam ma'anil jari, dan dia bertayamum untuk yang sakit ya, fil wajhi wal yadain, pada wajah dan kedua tangan. Ngeten, Pak. Ya, jadi andaikan ada satu anggota yang sakit, pun saya mau katakan tentang memiliki borok kabeh. Borok luka. Dan semuanya kondisi normal. Nah, maka tidak boleh langsung bertayamum mboten nangsa, mek tayamum tok mboten nangsa. Dia harus wudu seperti biasa. Harus wudu seperti biasa. Secara membasuh wajah, membasuh wajah. Nah, kemudian tangan tadi yang sini sakit tidak boleh kena air, yang sini boleh. Loh, maka yang sini Pak dialirkan air. Nah, kemudian sing dereng diusap niki wau, nggih. Mergo sakit niki wau. Itu sebagai gantinya adalah tayamum. Nggih, ngeten prakteke. Contoh nggih. Tangan yang tadi sudah saya putus seperti biasa, seret. Nah, ketika membasuh tangan, tangan dulu kita basuh. Setelah itu baru tayamum. Tayamumnya nopo sing ditayamum niki boten, tayamum fil wajhi wal yadain iki wae. Jadi tayamumnya tayamum biasa. Bagaimana caranya? Mengusap wajah dan kedua tangan. Tayamumnya seperti ini. Jadi bukan tayamum terus kemudian diusap-usap, bukan. Makanya tadi ada pertanyaan, ini mandi besar ya apa? Ya tayamum, seperti itu saja. Jadi bukan berarti diusapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki mengko atas besar. Enggak. Cukup wajah dan kedua telapak tangan saja. Bon, sak mantune tayamum niku wau. Lanjut malih wudune. Nggih. Setelah basuh kedua tangan napa malih, Pak? Sing panjenengan usap. Apa? Sebagian kepala, nah, kemudian kaki, sudah. Nah, jadi sebagai ganti tadi, mergo tidak terkena air karena sakit itu tadi, itu gantinya adalah dengan tayamum. Caranya tayamum ya seperti ini. Jadi bukan berarti lurus. Tok, tapi tidak terkena air. Itu buat tenangsa. Enggak cukup. Harus tayamum sebagai ganti wudu. Kadang-kadang nun sewu, namun kan kadang-kadang awak dhewe gampang kita apa mboten. Kok ini kondisinya soro. Enggak usah tayamum, tok
sah. Nah, ini kita memiliki dalam kitab ini diterangkan nggak sah. Karena ada bagian yang tidak terbasuh, bagian wudhu yang tidak terbasuh dan tidak diganti dengan tayamum. Seperti kemarin yang disampaikan Syaikh Jabiro, apa? Tangan yang digigit atau kaki yang digigit. Tapi ini makin diterangkan ya secara gamblang. Namun, nah ini summa ingkana alai jabiratun. Kemudian apabila pada anggota wudhunya tadi ada jabiro, ada git atau perban ya, atau sesuatu yang menghalangi pokoknya, nazaa, maka dia wajib mencabut atau melepasnya. Iku nek asal, ya. Jadi sewu wis ojo perban lah. Katakan tensoplas. Jadi luka DKI apa tensoplas ya. Tensoplas itu lah belum saya Pak. Itu ada di samping luka ini juga ada plastiknya. Betul enggak? Sehingga tidak tembus air. Makanya di sini nazaa harus dilepas, harus dilepas. Kalau memungkinkan, kalau memungkinkan. Fa in khafa min naziha, andaikan dia khawatir, ya, melepasnya tadi, mencabutnya tadi, ya, nek khawatir, ini tak cabut tambah waras-waras. Nah, ya apa? Ghusal as-sahih, maka dia berwudu ya dengan cara membasuh yang sehat-sehat saja tadi, sing sehat-sehat, anggota wudu yang sehat-sehat saja. Kemudian wa masaha 'alaiha, kemudian dia masaha, dia mengusap ya pada yang sakit tadi. Jadi corong air tadi pakai median tapi tidak usah terlalu banyak. Nah, hanya dimasak, hanya diusap. Terus Pak, wa tayammama amma tahtaha fil wajhi wal yad, dan dia bertayamum. Bertayamum fil wajhi wal yad, pada wajah dan kedua tangan. Jadi tidak cukup. Enggak cukup. Di prakteknya begini. Prakteknya contoh wajah, ini mau tangan, saat ini wajah, pipi kanan diperban, dipakai. Nah terus ya apa panjenengan ketika wudhu sing sehat ini tetap diwudoni, karena wajah. Nah, maka yang pertama adalah ketika membasuh wajah, air sudah kapopo segini itu, jadi di dalam diusap-usap supaya air itu rata. Nah, katakan yang di sini posisi sakit takut. Katakan ini sudah selesai yang sehat tadi, sing boten sakit. Kemudian setelah itu tayamum. Tayamum. Mentayamum apa? Mentayamum ini gimana? Ya apa caranya? Nanti di sini ada caranya. Ayam. Bila tangan. Jadi setelah wajah, pun, senajan sing loro sing kene, Pak. Tapi tayamumnya tetap wajah dan kedua tangan. Mantun tayamum lah, berarti dia sudah selesai wajah tadi. Lanjut malih, apa? Nah, wudu maksudnya Pak, karena ini kondisi sehat semua, wudu sudah normal. Nah, itu termasuk Syaikh Jabiro tadi. Sohibul Jabiro. Nah, itu kalau wajah, kalau tangan gini pas wajah, pas mangkit tangan. Setelah membasuh baru tayamum. Setelah tayamum lanjut malih wudune. Lah kalau kaki gimana? Wudu
biasa. Untuk pas terakhir ketika basuh kaki, loh, saat mantune basuh kaki, tayam, untuk mentayamumi sing sakit sini. Niku namanya Syaibul Jabir. Oke, Syaibul Jabir. Mboten bingung ya? Ampun. Terus wajib dan wajib alaihil qadha, wajib mengqadha salatnya. Wong sing Syaibul Jabir niku Pak. Jadi orang yang ada sakit pada anggota tubuhnya itu wajib mengqadha salatnya tadi. Jika bagaimana? Yang pertama, idza wadha al-jabiru ala ghairi tuhrin. Jika ketika dia memperban ya, atau menggips yang sakit itu tadi ghairi tuhrin, dalam keadaan tidak suci. Ini repot Pak, Masya Allah. Kalau sampai was tapi boleh pendapat-pendapat sing rada ringan bener. Ternyata tidak ada. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ya, dan para pengikut ya Syafi'i, ya, ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i, saya baca foto akut. Jadi satu, supaya panjenengan enggak ngotok sholat ya ketika ada apa Jabirah niku, saderenge panjenengan diperban, saderenge digib, panjenengan harus wudu dulu. Ya harus wudu dhisik, mari wudu baru diperban. Nah, saat ini dulu saya Pak kecelakaan ya. Gak memungkinkan itu dhisik. Dari dokter sampai yang ini yang syar'i yang betul-betul praktek fikih tenanan. Nah, jadi kalau sesuai ilmu fikih, supaya panjenengan tidak mengkodok nanti sholatnya, maka harus wudu dulu. Setelah itu mau panjenengan panjenengan perban. Itu syarat yang pertama. Jadi ketika langsung diperban, padahal kondisi panjenengan masih belum punya wudu, maka jenenge gini lho Pak, berapa bulan? Gitu apa tuh? Bisa sampai 3 bulan barang. Berarti menurut saya Pak, selama 3 bulan nanti ketika kita sudah sehat, harus kita qadha sholat. Ini wajib. Wajib berarti wajib. Wabut, saya suah. Jadi mending sulit-sulit di awal maksudnya kudu dhisik wae. Ya supados badan moto. Ya, terus syarat yang kedua apa? Supaya panjenengan tidak mengqadha salat. Yang digips, yang diperban itu yang sakit saja. Jadi katakan Pak, yang sakit hanya sekian. Ya wis yang diperban atau yang digigip hanya sekian saja. Ketika yang panjenengan perban sedanten, yang digigip semuanya, nah, itu berarti kan mengambil bagian yang sehat. Mengambil bagian yang sehat. Loh, nek ados ngeten iki para ora. Nun sewu berarti nanti setelah sehat wis waras harus mondok sholat. Lah terus muni mau usah dukangilan di pres. Nah, di sini para ulama sebatas qadrul hajat. Jadi memang kalau di pres yang sakit yo enggak bisa. Mesti ono ini apa tuh. Nah, kalau ada lebih sisi tidak jadi masalah karena itu hajat. Qadrul hajat. Ya, karena memang ukuran tidak bisa. Terus panjenengan wudu kosok di pres ini mesti lebih kan. Ya, tapi lebihnya itu jangan sampai melampaui batas. Wong loro nek sakmene tok semuanya diperban. Itu wajib kok.
Au kanat fil wajhi wal yadain, atau jabirohnya tadi, sakitnya tadi, perbannya tadi itu fil wajhi wal yadain, pada wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau sakitnya itu ada di wajah atau di dua tangan ini, ya, salah satu dari keduanya, mungkin Pak, berarti wajib untuk walaupun ya, ketika dia meletakkan dalam keadaan suci, ya. Jadi sing paling aman apa? Kaki. Ya, kalau kaki yang diperban, selagi panjenengan tidak mengambil bagian yang sehat, kemudian ketika merban dia dalam keadaan suci, lalu itu aman. Maksudnya aman apa? Ketika nanti sudah sembuh, tidak usah mengkotor sholat. Tapi ini bagian wajah kali tangan, ini tetap hukumnya ngotor. Kenapa? Karena wajah dan tangan itu bagian atau anggota bagian tayamum. Ya, apa Pak? Saya setuju buka kitab fikih biologi, ya, ada yang meringankan. Kan namanya hukum itu ada dalil-dalilnya, ada hadis-hadisnya. Nabi sendiri pun juga pernah menyampaikan bersentuhan laki perempuan hukumnya gimana? Oh, hukumnya batal gitu. Tapi pernah ya kondisi-kondisi tertentu Nabi mengatakan oh gak batal. Ya Pak, sing batal ini dipegang oleh Imam Syafi'i. Laki perempuan bersentuhan batal. Itu namanya Imam Syafi'i. Hadisnya ada. Nah, kemudian yang tidak batal Imam Malik. Nah itu Pak. Jadi ikhtilaful ummah itu rahmah. Perbedaan-perbedaan di antara para ulama ini itu rahmat. Makanya ini boleh jadi ada gitu. Ternyata sementara ini kalau kasih dari nemu akan hukum malin yang biji-biji nemu akan nih kalau sampai asli. Ya, yang jelas kalau di sini memang wajib motor. Maksudnya wajib motor ini jadi kotor. Berarti niatnya apa? Koboan. Jangan katakan setelah sholat zuhur, sholat meneh. Sholat meneh niatnya apa? Sholat fardhu turi, rakaat bisa koboan. Jadi bukan ada tapi kotor. Jangan itu katakan 3 bulan ya 3 bulan. Untuk pertanyaan. Benar. Ayat bukan. Jadi karena mata ini bagian dari wajah kan. Jadi kan setelah operasi katarak, katarak itu satu tidak boleh kena air. Cuma dia kena air biru air. Tenang. Nah, kalau kita betul-betul menerapkan ilmu fikih ini, jadi kuat. Karena katarak itu ya hubungannya dengan mata dan mata itu adalah bagian daripada wajah ya, berarti dia kan satu ya letak jabirohnya atau perbannya itu di wajah dan kan memiliki fil wajhi wal yadain itu wajib wajib nah dalam artian begini Pak, jika panjenengan mogok katakan 3 bulan mogok terus pada 6 bulan dulu saya wafat. Insyaallah. Nah, ini kita sudah ada niatan untuk mengkontrol gitu. Cuma umur gak mendukung. Nah, itu insyaallah afallah masalah. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa saya telalai. Yang penting memang ada niatan. Ada.
Nah, nek kepingin cepet terus gak ngenteni 3 bulan, langsung panjenengan arti dalam arti begini. Wis gak usah ngenteni kok dawa baru apa ngodo sak dawa mboten, langsung panjenengan kodok semua dapat alal qaul. Memang diharapkan sesegera mungkin. Karena sudah kodok, walaupun panjenengan sholat manunisa, sholat doa, gimana nopo? Katakan nek 3 bulan. 3 bulan itu berarti pinter sholat. Nek doa katakan 90 nggih. Nah, berarti panjenengan ping 90 sholat doa. 90 kali. Nah itu kata waktunya sudah habis wong kodo. Kodo itu kan berarti dia menunaikan ibadah sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Di kapanpun boleh. Ono waktu marisa panjenengan kosong, panjenengan kodo kabeh. Seminggu mari bisa kemana buat teman-teman. Nah, jadi bukan berarti harus mari sembahyang pohon, menit, mari pohon menit. Nah, sama dengan kamu teman, sudah akil balik, katakan umur 13 akil balik, sudah akil balik. Tapi kamu teman atau sembahyang biar ciri-ciri ani lebih wong koyo, tak apa? Yang merhatiin anak-anak, sampai baru sembahyang usia katakan 15 tahun. Nah, berarti kan ada 2 tahun. You know what? Lalu padahal ketika dia sudah akil balik, maka berkewajiban untuk menunaikan sholat. Berarti 2 tahun itu harus dipotong. Harus dipotong. Kenapa? Karena kewajiban. Karena kewajiban. Nah, adapun ketika panjenengan waktu sampai setahun wafat, nah itu betul. Karena kita sudah ada niatan. Itu nih hubungannya dengan sholat. Malah ulama-ulama sing keren orang kalau punya kodoan itu tidak diperbolehkan sholat sunnah. Orang gimana? Orang yang punya kodoan tidak boleh sholat sunnah. Kenapa? Kodoan itu sewu, diutang tapi dia sholat. Sing utang nggak dibayar sholat. Loh, nyawa utang hukumnya apa? Wajib. Wajib. Sedekah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dengan wajib bobotnya lu dhuwur pundi? Wajib. Sami kata sekarang. Sholat wajib itu. Nggih, sholat ora sama wajib. Ada pun rawatib, sholat duha, sholat tahajud dan sebagainya itu sunnah. Lah, supados panjenengan angsal barokah tahajudnya nopo? Ya saged mawon panjenengan ngoto di waktu tahajud, waktu malam. Panjenengan sholat wajib ngoto di waktu sholat fajar. Mboten apa-apa. Jadi kita ambil waktunya. Ulama sampai ngoten. Kenapa gini? Wong sing wajib belum tertunaikan lah kok. Sami kados ngeten Pak, ngapunten nggih. Iki nek kula rada terang. Saniki nun sewu orang lebih seneng umroh daripada haji. Leres gitu. Oh, haji pirang tahun. Saiki 20 sampai 30 tahun. Wis mending umroh. Lho padahal umroh itu sunnah. Nggih. Wajib, haji hukumnya wajib. Sakjane Pak, nggih panjenengan daftar dhisik. Lho, kok ana rezeki panjenengan umroh mboten napa-napa. Lah sakniki nun sewu gak daftar haji tapi niki sing mboten nafsu. Kenapa? Karena dia mendulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ngoten Pak. Jadi daftar dhisik saat ini 25 juta itu sudah dapat porsi 25 juta. Wes, wong sik suwe mboten napa-napa. Nah, panjenengan kok keleresan wonten napa kelebihan rezeki lagi. Monggo nek panjenengan badhe mboten napa-napa. Sing penting aku wis daftar haji. Saking guru
Nek wis mari umroh, melaksanakan umroh kowe wis mari awake wis rumah kaya Masjidil Haram ya. Lho, seperti ini. Ya. Oh. Ya memang ngapunten ya. Di antara kita itu memang kebanyakan lebih senang menjalankan yang sunnah daripada yang wajib. Lo tanggal Pak, jamaah tarawih kali sholat 5 waktu lebih kata budi itu. Dan tarawih mau sholat, masya Allah, sholat hari raya Idul Adha, panjenengan tinggal. Pembeludah, padahal sunnah. Ini bukan berarti saya sunnah maksud boten. Maksudnya kita bandingkan antara yang sunnah dengan yang wajib. Nah, ini menandakan bahwa menurut saya di antara masyarakat kita itu justru lebih senang ngamal yang sunnah daripada yang wajib. Padahal ya, harus wajib dulu, ya wajib bisa tertunaikan dengan baik. Monggo ngamal sing sunnah. Namun, dapat jawaban kalau ngoten Pak, karena katarak itu ya dengan mata ada di bagian wajah dan memiliki memang ketika jadirohnya perbanyak ada di wajah dan kedua telapak tangan, maka harus di pertanyaan mana? Jadi waktu ngobrol itu kalau misalkan setelah asar atau setelah sholat subuh, gimana ya? Betul apa? Jadi ketika panjenengan manten sholat asar itu hukum haram sholat, manten subuh hukum haram sholat, tidak boleh sholat. Tapi ketika panjenengan mengkodok, betul apa? Yang tidak diperbolehkan itu ketika panjenengan sholat yang tidak ada sebab. Sholat yang tidak ada sebab. Kalau sholatnya ada sebab, itu contoh, panjenengan sudah menunaikan sholat asar. Dan itu mau maghrib, panjenengan mau berpergi ke kata sekolah di luar. Saya datang di sini jam 5 lebih 5 menit. Padahal kalau mau sholat asar, saya masuk jepret, saya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Saya tidak harap menunaikan sholat tahiyatul. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang ada sebab. Sebab apa? Karena saya masuk masjid, disunahkan dengan sholat tahiyatul masjid. Yang tidak diperbolehkan itu ketika panjenengan sholat mutlak. Kalau sebab atau pokok atau supaya itu terasa. Kalau ada sebab boleh. Nah, di antara modal itu mau tersebab sebab modal. Termasuk ada jenazah itu sebenarnya. Panjenengan manten sholat asar, ono jenazah. Supaya jenazah wis mari sembahyang. Boten apa. Karena panjenengan sholat jenazah itu ada sebab. Sebabnya mau mati, gak mati sama panjenengan sholat jenazah. Ada sebab. Yang tidak ada sebab ya tidak. Terus ketika mengkodok itu kapanpun boleh. Kalau sudah mengkodok sholat kapanpun boleh. Bahkan waktu-waktu yang dilarang itu juga boleh. Sambut. Kados Imam Sewu ketika panjenengan katakan dari simulasi ini utang poso wajib. Nah, wajib saja kan wajib di sini. Terus panjenengan aku tak poso sudah di Indonesia. Tapi niatnya niat sudah ada ini. Nah, ini kok tenang saja. Kecuali panjenengan mengkodok puasa di hari Senin dan Kamis. Nah, ini kok tenang. Yang tidak diperbolehkan ketika panjenengan niat murni. Saya niat puasa sunnah hari Senin, hari Kamis. Padahal masih punya utang poso Ramadan ini.
wau niki Pak, Bu nggih, yang disampaikan ini kan hal-hal yang diperbolehkan tayang. Syarat tayang ya apa? Faktor tayang ya. Sama gitu betul tanya. Ya sama ini mau ada yang lagi. Ya kamu tuh sangat. Ya makai kalau usaha Pak Bu dalam kita pikir boleh jadi ada ulama-ulama Syafi'iyah yang sedikit ya memberikan dispensasi sama dengan begini. Kemarin kita sampaikan bahwa najisnya hewan, kotorannya hewan itu najis. Kotorannya hewan najis. Baik hewan itu boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Semuanya. Nah, ternyata alhamdulillah ketika dibaca terus di dalam kitab-kitab yang pembahasannya sangat detail. Nah, ternyata ada ulama Syafi'iyah. Kalau hewan itu, binatang itu tidak memiliki darah yang mengalir, itu tidak najis. Bangkai itu kan najis, makanya ketika semut itu binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, terus apa mana? Nyamuk atau panjenengan pas makan soto lapor lalat. Loh, ada lalatnya. Padahal ini bahas bangkai adalah najis, tapi karena ini tidak memiliki darah yang mengalir, nah ini kan ada yang mengatakan gak najis. Artinya tetap kalau alatnya tidak usah kita makan. Maksudnya soto ini loh Pak. Itu kan sudah sebetulnya kan mutan najis karena kejatuhan benar najis. Tapi buat sama dengan buah. Cukup lalatnya kita buang. Biasanya dengan kolu. Aja dengan kelas akan. Sama dengan teh. Apa dengan kopi jenenge gula. Biasanya ada semutnya. Tak rawat dia. Ternyata di teh itu ada semutnya. Tak apa-apa. Betul-betul buang. Semutnya dicukup. Itu kan termasuk sesuatu yang meringankan. Yang asalnya najis ada sebagian ulama yang tidak najis. Sama dengan minyak. Minyak 5 liter kemasukan kecoa. Mana kecoa? Diambil kecoanya saja tidak apa-apa. Kenapa? Karena minyak beda dengan air. Kalau minyak itu, selagi tikus ya katakan dibuka. Kecuali kalau tikus nanti si urip ngelindungi minyak sing 5 liter itu panjenengan ekologi nah, tapi kalau sudah mati kita ambil saja nama bangkainya Pak. Bangkai dan rambut-rambutnya kita ambil semua dan dianggap suci. Kenapa? Karena tidak boleh tidak bercampur antara minyak dengan binatang tadi tidak bercampur. Beda dengan air. Yang mau sabun ini bawah keringanan. Fakta yang ini mudah-mudahan nanti ada keringanan. Namun di bawah akhirnya kafaratul majlis subhanallah wa bihamdihi